Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadira Putri Kusuman Tias dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 29. Saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau di Indonesia. Penerapan revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau secara serius terjadi pada pemerintahan Orde Baru. Program tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia mampu mencapai swasembada beras sehingga mendapatkan penghargaan dari FAO pada tahun 1984. Program-program revolusi hijau pertama, intensifikasi pertanian atau di Indonesia dikenal dengan pancausaha, adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian. Pancausaha meliputi pemilihan bibit unggul, pengelolaan lahan, pembasmi hama dan bibit penyakit, pemupukan. Sabta usaha merupakan gabungan antara pancausaha dengan pasca panen. Dengan pemasaran yang baik, pasca panen merupakan kegiatan para petani sesudah panen. Di Jawa panen padi 3 kali dalam 1 tahun dengan umur kurang lebih 4 bulan. Ekstensifikasi adalah memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan baru, misalnya merubah tanah tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan dan lainnya, termasuk usaha penangkapan ikan dan penanaman rumput untuk makanan ternak. Ekstensifikasi pertanian dilakukan di daerah yang luas dan jarang penduduknya, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Diversifikasi pertanian merupakan usaha penegakragaman jenis usaha dan tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan hasil pertanian. Diversifikasi pertanian ada 2 cara. Yang pertama, memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Misalnya, seorang petani selain bertani, beternak ayam, beternak ikan. Yang kedua, memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Misalnya, selain ditanam jagung, juga ditanam padi ladang. Yang keempat, mekanisme pertanian adalah usaha meningkatkan pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Biasanya digunakan di luar Pulau Jawa yang masih memiliki lahan pertanian yang luas. Program mekanisme pertanian, manusia dan hewan bukan tenaga utama. Yang selanjutnya, rehabilitasi pertanian adalah usaha meningkatkan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan lingkungan serta di daerah rawan, dengan maksud meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Usaha yang tersebut menghasilkan bahan makanan dan stabilisator lingkungan. Dampak positif penerapan revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, ditemukannya bibit unggul. Yang kedua, masalah kekurangan pangan dapat teratasi dengan baik, bahkan bisa berswasembada. Yang ketiga, produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan hasilnya. Hasil panen dapat meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia. Dampak negatif penerapan revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama, sistem bagi hasil digeser oleh sistem upah. Akibat efisiensi dan kesempatan kerja di pedesaan mulai berkurang.
Yang kedua, pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. 3. Ketergantungan pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama berakibat tingginya pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. 3. Ketergantungan pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama berakibat tingginya biaya produksi yang ditanggung petani. 4. Peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.